Baik, perkenalkan nama saya Cindy Cantika Purba. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah Antropologi Kesehatan. Materi yang pertama mengenai etnomedicine dan etnopsikiatri. Etnomedicine diartikan sebagai cabang antropologi medis yang membahas tentang asal mula penyakit, sebab-sebab dan cara-cara pengobatan menurut kelompok masyarakat tertentu. Menurut Hages, kepercayaan dan praktek-praktek yang berkenaan dengan penyakit yang merupakan hasil dari perkembangan kebudayaan asli dan yang eksplisit tidak berasal dari kerangka konseptual kedokteran modern. Menurut kerangka etnomedicine, penyakit dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, penyakit disebabkan oleh agen atau tokoh seperti dewa, makhluk halus, manusia, dan sebagainya. Nah, pandangan ini disebut sebagai pandangan personalistik. Penyakit juga disebabkan karena terganggunya keseimbangan tubuh karena ada unsur-unsur dalam tubuh yang tidak seimbang, seperti panas dingin dan sebagainya. Nah, pandangan ini disebut sebagai pandangan naturalistik. Materi selanjutnya itu mengenai etiologi penyakit. Etiologi penyakit dalam etnomedicine ada dua. Yang pertama, sistem medis personalistik dan sistem medis naturalistik. Sistem medis personalistik itu diartikan sebagai sistem penyakit yang disebabkan oleh intervensi dari suatu agen yang aktif yang dapat berupa makhluk supranatural seperti makhluk gaib atau dewa, makhluk yang bukan manusia seperti hantu, roh leluhur atau roh jahat, maupun makhluk manusia seperti tukang sihir dan tukang tenung. Nah, untuk penyakit personalistik ini banyak digunakan pengobatan dengan ritual dan magis. Jadi penyakit yang disebabkan oleh makhluk-makhluk halus ini biasanya disebutkan dengan pengobatan ritual, dibuat ritual supaya penyakit ini dapat sembuh. Selanjutnya, konsep kausalitas dalam sistem personalistik. Ada dua. Yang pertama, glik. Penyakit disebabkan oleh agen-agen yang dengan beberapa cara menjatuhkan kekuatan mereka atas diri para korban mereka. Agen tersebut dapat berupa manusia atau bukan manusia. Nah, yang pertama ini diartikan bahwa penyakit itu disebabkan oleh makhluk-makhluk halus. Yang kedua itu menurut Alan, agen-agen yang dapat melintasi alam natural dan supranatural seperti manusia yang punya keterampilan khusus, tukang tenung, setan, dan tukang sihir maupun dewa, semuanya dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya, sistem medis personalistik di masyarakat. Saya berikan contoh seperti pada orang-orang Dobu Melanesia adalah suatu kelompok penduduk yang menganggap bahwa penyakit berasal dari agen dan terutama akibat rasa iri. Pada masyarakat Melanesia ini tidak dikenal dengan konsep kecelakaan. Jika seseorang jatuh dari pohon atau pohon lainnya, itu disebabkan karena adanya ilmu sihir. Tidak karena dia memang sudah jatuh karena dirinya yang tidak seimbang, makanya dia jatuh dari pohon kelapa tersebut. Tetapi orang itu menganggap ketika seseorang jatuh dari pohon itu merupakan akibat disebabkan oleh ilmu-ilmu sihir. Yang kedua itu menurut orang-orang Mano di Liberia, penyakit adalah sesuatu yang tidak wajar akibat masuknya kekuatan yang berasal dari luar yang umumnya diarahkan oleh sarana magis. Penyakit dan kematian dini dianggap berasal dari kekuatan luar atau ilmu sihir. Jadi penyakit-penyakit itu disebabkan oleh ilmu-ilmu sihir yang diberikan oleh orang lain terhadap diri kita. Dan itu disebabkan oleh hal-hal yang magis juga. Selanjutnya mengenai sistem medis naturalistik.
Dalam sistem medis naturalistik, sehat terjadi karena unsur-unsur yang tetap dalam tubuh seperti panas, dingin, cairan tubuh berada dalam kondisi seimbang. Jika unsur-unsur tersebut dalam tubuh tersebut terganggu, maka timbullah penyakit. Seperti itu pandangan sistem medis naturalistik. Konsep kausalitas dalam sistem naturalistik ada 3. Yang pertama patologi humor, yang kedua Ayurveda, yang ketiga pengobatan tradisional Cina. Patologi humor itu terdapat 4 konsep humor darah. Pertama panas lembab, flegma lendir, empedu hitam, empedu kuning. Nah, menurut Hippocrates, tubuh manusia mengandung darah, flegma, empedu kuning, dan empedu hitam. Unsur-unsur inilah yang membentuk tubuh manusia dan menyebabkan merasakan sakit atau sehat. Penyakit akan timbul pada waktu tertentu pada setiap tahun. Nah, unsur-unsur yang keempat inilah yang mempengaruhi tubuh manusia itu, yang menyebabkan ketidakseimbangan itu. Jika flegma bermasalah, maka manusia akan menimbulkan penyakit dalam tubuh manusia tersebut. Yang kedua Ayurveda. Ayurveda diartikan sebagai alam semesta. Alam semesta itu terdiri dari 4 unsur yang sama seperti orang Yunani, seperti bumi, air, api, udara, ditambah 1 unsur lagi yaitu ether. Tubuh manusia itu memiliki 3 humor yang disebut dosa atau tridosa, yaitu flegma atau cairan lendir, empedu atau cairan pada empedu, angin atau gas dalam saluran pencernaan. Keadaan sehat terjadi apabila ketiga dosa tersebut berada dalam keadaan seimbang. Jika ketiga dosa tersebut tidak dalam keadaan seimbang, maka timbullah penyakit. Yang ketiga itu pengobatan tradisional Cina. Pengobatan tradisional Cina ini mewakili kasus tentang konsep sentral dalam kosmologi Cina. Keseimbangan yang tepat antara yin dan yang penting untuk kesehatan. Yang pertama unsur yang mewakili panas atau positif. Seperti unsur-unsurnya itu seperti langit, matahari, api, panas, kering, cahaya, prinsip kelaki-lakian, bagian luar, sebelah kanan, hidup, baik, indah, kebajikan, aturan, kebahagiaan, kekayaan. Unsur yang itu mewakili dingin dan negatif, seperti bumi, bulan, air, dan sebagainya. Selanjutnya ada hubungan sebab akibat. Menurut Koster, prinsip-prinsip hubungan yang kontras antara etiologi personalistik dan naturalistik ada 5. Yang pertama etiologi komprehensif dan terbatas. Itu diartikan seperti sistem-sistem personalistik, penyakit hanya merupakan bentuk dari kemalangan. Sebaliknya etiologi yang naturalistik, penyakit tidak ada hubungan dengan kekeringan, kegagalan perburuan, pertikaian tanah, atau gangguan-gangguan lain dalam kehidupan. Yang kedua itu penyakit religi dan magi. Dalam sistem naturalistik, prosedur pengobatan jarang bersifat ritual, dan unsur-unsur religi magis sedikit sekali berperan di dalamnya. Sebaliknya, dalam sistem personalistik, ritual dimaksudkan untuk berdamai dengan makhluk yang bertanggung jawab atas terjadinya penyakit tersebut. Yang ketiga itu tingkatan penyebab. Pada sistem naturalistik, penyakit bisa dijelaskan melalui penyebab tunggal, seperti kelebihan panas atau dingin dalam tubuh manusia. Tetapi pada sistem personalistik, lebih kompleks, dalam arti bahwa 2 tingkatan kausalitas atau lebih dapat dibedakan, dan dalam usaha penyembuhan tingkatan ini harus diperhitungkan. Yang keempat, saman dan pengobat lainnya. Saman dan dukun sihir biasanya tidak ditemukan di kalangan penduduk yang etiologi utamanya adalah naturalistik. Dalam sistem-sistem naturalistik, penyembuh cenderung untuk menjadi dokter, dalam arti bahwa mereka telah mempelajari keterampilan mereka melalui observasi dan praktek, dan bukan memperolehnya melalui intervensi makhluk gaib. Yang kelima, diagnosis oleh diri sendiri dalam masyarakat yang menganut etiologi naturalistik dilukiskan melalui apa yang dilakukan oleh orang Tzintzunsan, Meksiko. Apabila seorang individu merasa tidak sehat, ia akan mengingat kembali suatu pengalaman di malam sebelumnya, sehari sebelumnya. Bahkan,
sebulan sebelumnya atau setahun sebelumnya sampai suatu peristiwa diketahui dan dianggap sebagai suatu yang telah menimbulkan gejala yang mengganggu kesehatannya. Materi selanjutnya mengenai etnopsikiatri. Etnopsikiatri merupakan pokok perhatian etnomedicine yang biasa disebut sebagai psikiatri transkultural atau psikiatri lintas budaya. Studi tentang bagaimana masyarakat tradisional memandang dan menangani penyakit jiwa. Nah, latar belakang dari etnopsikiatri ini bahwa awal dari etnopsikiatri ini dimulai dari pemahaman atas hubungan antara kepribadian dan kekuatan-kekuatan budaya yang berpengaruh dan membentuk kepribadian. Perhatian utamanya ditujukan untuk menguji hipotesis Freud untuk menentukan apakah Oedipus kompleks itu bersifat universal. Isu pokok dari etnopsikiatri ini ada 5. Yang pertama, normal dan abnormal. Yang kedua, etiologi penyakit jiwa dalam masyarakat non-barat. Yang ketiga, pengobatnya. Yang keempat, perbandingan timbulnya penyakit jiwa pada masyarakat yang berbeda. Dan yang kelima, demografi pada penyakit mental. Ada beberapa macam etiologi penyakit jiwa non-barat. Contohnya itu seperti yang pertama, pada masyarakat Yoruba adalah masyarakat yang menjelaskan tentang penyakit jiwa sebagai akibat dari pelanggaran atas tabu dan kontak dengan para ahli sihir, yang juga mengakibatkan penderita trauma fisik, seperti mengawini wanita yang bukan penduduk asli, mengaduk makanan dengan anak panah. Yang kedua itu di antara orang Eskimo. Magi dan ilmu sihir merupakan penjelasan sebagaimana halnya dengan faktor stres yang dikatakan akibat dari terlalu khawatir dan mudah takut. Faktor keturunan dijelaskan dengan sindroma yang mendeskripsikan informan sebagai terdapat dalam keluarga-keluarga. Pelanggaran tabu termasuk kawin sumbang seringkali disebut sebagai penyebab ketidakwarasan. Cara-cara budaya dalam menangani penyakit jiwa itu. Yang pertama itu saman. Saman itu berasal dari bahasa Tunggus, Siberia. Istilah tersebut digunakan dalam arti umum tentang penyembuhan yang memiliki kekuatan supranatural dan kontak dengan roh. Biasanya diperoleh dari pemilihan oleh para roh. Dalam pengobatannya ini, biasanya saman berada dalam keadaan kesurupan atau tak sadar, di mana mereka berhubungan dengan roh pembinanya untuk mendiagnosis penyakit tersebut. Ada beberapa perawatan terhadap orang yang sakit jiwa. Pada masyarakat Yoruba, seseorang yang sakit jiwa dapat dipelihara di rumah tanpa mengganggu kehidupan rutin rumah tangga maupun kehidupan masyarakat, dan boleh berkeliaran di desa. Jika ia menjadi sangat mengganggu, ia dibawa ke suatu duku di semak-semak untuk beberapa hari atau dikunci di kamarnya. Yang kedua itu di Fiji dan New Hebrides, seorang yang penyakit jiwa sebagai akibat dari tenung atau kesurupan yang dianggap sebagai ancaman bagi kelompok. Mereka yang kesurupan roh-roh jahat seringkali dikuburkan hidup-hidup di Cango menurut Singkeris. Korban-korban ilmu sihir di kalangan orang Bengala secara rutin dibunuh. Kontras antara penyembuh barat dan non-barat sangat menyolok. Penyembuh barat tidak boleh terlibat secara pribadi dengan pasiennya, bersifat empati, tidak memvonis bersifat manusiawi, serta bertingkah laku menuntut keterlibatan pasiennya dengan penyembuh itu melalui fenomena penyerahan. Tujuan dari perawatan ini, yang pertama, dalam sistem barat, perawatan dalam terapi barat adalah untuk mereduksi orang yang terkena penyakit tersebut. Yang kedua, dalam sistem non-barat, perawatan dalam terapi non-barat sedikit sekali melakukan reduksi, memperkuat ego dan memodifikasi kepribadian orang yang terkena penyakit tersebut. Yang perbandingan timbulnya penyakit jiwa dalam masyarakat yang berbeda. Mitos eksistensi primitif yang bebas stres merupakan bagian dari kehidupan masyarakat tradisional. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua mengenai saman, dukun sihir, penyembuh lainnya, dan sistem medis non-barat. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan menjelaskan arti dari saman dan dukun itu. Saman itu merupakan penyembuh, digunakan secara luas untuk menyambut penyembuh terpilih
yang terpilih. Artinya di sini saman itu diartikan sebagai orang yang dapat menyembuhkan penyakit yang diderita oleh seseorang. Penyakit itu bisa, tetapi penyakit itu yaitu penyakit yang berhubungan dengan hal-hal yang magis. Kalau dukun itu diartikan juga sebagai orang yang menyembuhkan penyakit, orang yang menyembuhkan penyakit juga, tetapi dukun itu biasanya ada ritual-ritual yang dibuat oleh dukun itu untuk menyembuhkan suatu penyakit yang diderita oleh korban. Jadi sama-sama dukun itu sama-sama orang yang menyembuhkan penyakit. Ada cara-cara untuk memperoleh kekuatan bagi seorang saman. Yang pertama itu secara turun-temurun, secara tiba-tiba, berasal langsung dari Tuhan, berasal dari mimpi, secara tidak langsung berasal dari pendidikan. Nah, cara-cara ini diperoleh oleh saman itu untuk menyembuhkan penyakit dari korban tersebut. Wawancara pengobatan, ada juga wawancara pengobatan yang dilakukan oleh saman, yaitu yang pertama yakni interaksi formal yang berlangsung antara seseorang yang menduga atau mengetahui bahwa dirinya sakit dengan individu yang kebudayaannya dianggap mampu menolong orang yang sakit. Yang kedua itu interaksi adalah suatu pokok penting dari pengobatan, merupakan kekuatan yang menggabungkan semua sistem medis. Nah, peranan penyembuh di dunia non-barat itu dapat dilakukan secara non-sukarela dan sukarela. Artinya di sini bahwa non-sukarela artinya bahwa orang-orang dapat datang untuk menyembuhkan penyakitnya dan tidak bayar. Tetapi bukan tidak bayar. Non-sukarela ini artinya bahwa si penyembuh itu memberikan dapat menyembuhkan penyakit yang diderita korban tersebut dengan, tetapi ada syaratnya. Sedangkan sukarela itu yaitu penyembuh itu memberikan pengobatan kepada korban yang terkena penyakit tersebut, tetapi korban yang terkena penyakit itu dapat memberi dia uang, tetapi juga tidak tidak ditentukan oleh penyembuh itu, tetapi dia bisa saja entah secara sukarela dari korban itu. Sifat universal dalam peranan penyembuh. Ada beberapa sifat universal dalam peranan penyembuh. Yang pertama itu yaitu bahwa spesialisasi, bahwa saman itu dia menyembuhkan orang itu berdasarkan keahlian yang dimilikinya. Yang kedua itu tipe penyembuh. Tipe penyembuh ini biasanya orang yang menyembuhkan seperti peramal dan ahli ramuan. Yang ketiga, seleksi dan pendidikan. Pendidikan ini diterima dari para kerabat mereka yang memiliki keahlian. Contohnya seperti seorang pemuda dapat menyampaikan keinginannya untuk menjadi dukun sihir kepada penyembuh yang senior. Yang keempat, pemberian sertifikat. Pemberian sertifikat ini dilakukan dalam bentuk ritual setelah masa pendidikan mereka sudah cukup. Pemberian sertifikat yang dimaksud ini tidak sertifikat berbentuk kertas, tetapi sertifikat berbentuk sertifikat yang berbentuk penghargaan terhadap hal yang dilakukannya, seperti itu. Yang kelima itu citra profesional. Artinya di sini bahwa para penyembuh dibedakan dari teman-teman mereka yang bukan profesional oleh pakaian, tingkah laku, dan sering ditandai oleh ciri psikologi yang berbeda. Contohnya itu misalnya adanya objek-objek ritual seperti bulu-bulu gendrang, tepung, sari jagung, dan lain-lain. Harapan akan pembayaran. Nah, para saman ini cenderung menerima uang atas dasar sukarela dari pasien, dan ada juga menuntut imbalan yang cukup besar seperti meminta istri atau anak perempuannya.
Selanjutnya, kepercayaan terhadap kekuatan. Nah, orang yang punya kemampuan untuk dapat berkomunikasi dengan roh baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Biasanya terdapat orang yang memiliki kemampuan yang terkenal. Selanjutnya, sikap publik. Nah, sikap publik ini diartikan sebagai bahwa masyarakat beranggapan bahwa saman dan dukun sihir ditakuti karena peranan tukang sihir yang jahat. Masyarakat memandang kekuatan saman bisa menguntungkan ataupun merugikan. Pengobatan umum dan pribadi. Perawatan dan pengobatan pasien dilakukan secara pribadi. Sangat jarang dilakukan, tetapi yang lebih sering dilakukan adalah secara terbuka dan menjadi suatu tontonan umum. Pengobatan yang dilakukan oleh non-barat tidak hanya sebagai upaya untuk menyembuhkan si pasien, namun juga sebagai pengobatan sosial kelompok untuk menenteramkan masyarakat dari stres-stres interpersonal. Komunikasi. Pada kasus saman dan dukun sihir, komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Ini dikarenakan bahasa yang saman dan dukun sihir digunakan adalah bahasa yang telah diketahui oleh masyarakat sekitarnya, sehingga komunikasi itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya mengenai pengertian sistem medis. Menurut Dunn, sistem medis adalah pola-pola dari peranata sosial dan tradisi-tradisi budaya yang menyangkut perilaku yang sengaja untuk meningkatkan kesehatan, meskipun hasil dari tingkah laku khusus tersebut belum tentu menghasilkan kesehatan yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Ilmu dan seni pengobatan berdasarkan himpunan pengetahuan dan pengalaman praktek, baik yang dapat diterangkan secara alamiah maupun tidak dalam melakukan diagnosis, prevensi, dan pengobatan tidak keseimbangan fisik, mental, maupun sosial. Laude F. Snow mengatakan bahwa ada dua fenomena penyakit di masyarakat non-barat. Yang pertama itu natural illness, yaitu diartikan sebagai penyakit alami. Itu ditimbulkan oleh unsur alami dan unsur kiriman atau hukuman dari Tuhan. Unsur illnesses yaitu penyakit-penyakit yang negatif yang berhubungan dengan unsur setan dan iblis. Foster dan Anderson membagi sistem kesehatan berdasarkan kepercayaan dan penjelasan tentang sebab-sebab penyakit atas dua cara, yaitu yang pertama personalistik, penyakit akibat campur tangan makhluk supranatural dan makhluk manusia. Yang kedua itu naturalistik, yaitu penyakit akibat gangguan keseimbangan di dalam tubuh menurut usia dan kondisi individu. Ada juga aspek positif dan negatif dari sistem medis non-barat ini. Kalau aspek positif dari sistem medis non-barat ini yaitu mudah diterima karena turun-temurun, dapat dimasukkan kategori pengobatan pendukung psikososial dan pengobatan klinis. Yang ketiga, efektivitas pengobatan non-barat sering menakjubkan. Nilai dari terapi yang berorientasi pada community melewati psikologi murni. Dan yang kelima, individu yang telah melewati anak-anak mempunyai resisten tambahan terhadap penyakit. Aspek negatifnya yaitu bahwa farmakope non-barat ini relatif tidak efektif. Masih banyak uji klinik mengenai obat tradisional, mudah tercemar berbagai jenis mikroorganisme, para ahli ramuan primitif membutuhkan pengujian yang berabad-abad, belum pasti teruji kesembuhannya, dan terlalu general di mana satu obat dapat menyembuhkan segala penyakit. Ada juga contoh pengobatan sistem medis non-barat ini. Yang pertama itu pada untuk penyakit tipus dan demam tipus. Belah seekor anjing hitam pada arang garis perut dan letakkan sisi tubuh anjing hangat yang bergelimangan darah itu di atas perut pasien. Nah, ini merupakan salah satu contoh pengobatan sistem medis non-barat yang bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit tipus dan demam tipus. Yang kedua itu pada orang Indian. Korban gigitan anjing harus mandu setiap hari Minggu dan Selasa di sebuah sungai yang jarak 1,5 mil dari tempat tinggal pasien. Dan yang ketiga itu dari Peru. Untuk penyakit kuning, campurkan bubuk kentang yang beku dengan 3 ekor lintah dan air seni sapi hitam.
diminum setiap hari Selasa dan Jumat. Nah, ketiga ini merupakan contoh pengobatan dari sistem medis non-barat yang sudah dilakukan oleh para orang yang terkena penyakit tersebut. Sekian dari hasil penjelasan saya. Terima kasih.